yang selalu berdoa, Allahumma inna as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu, memintamu untuk selalu diberikan petunjuk. Ini Rasulullah yang maksum, tetap ingin selalu ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya hidayah itu adalah keindahan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa jalan yang harus ditempuh dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Allah Musa selamat dari kejaran Firaun gara-gara hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihamparkan itu Laut Merah, kebingungan. Ini bagaimana saya? Saya bawa umat sekian banyak ribuan orang, tapi terus ada kejaran dari raja yang terkenal kejam. Saya harus bagaimana? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk. Pukulkan tongkatmu itu di atas laut. Waktu dipukulkan terbelah ini laut, jadi jalan. Kira-kira kita kalau manusia biasa dikasih keistimewaan seperti itu, kita pukul pakai tongkat ini laut terbelah dua. Kira-kira langsung yakin nggak kita mau lewatin itu? Mungkin kita cek dulu gitu kan. Ini aman nggak saya lewati? Jangan-jangan pas saya lewat biar justru. Nah ini karena itulah orang yang bertakwa itu punya keyakinan khusus, dan Rasulullah SAW selalu mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqa wal afafi wal ghina, ketakwaan, kesucian dan kekayaan. Kebanyakan orang menyangka yang namanya kekayaan itu adalah kelebihan harta. Rumah besar, mobil mewah, apa-apa segala macam, dia bisa naik jet pribadi dan lain sebagainya. Padahal ghina itu bisa diartikan juga tidak butuh. Tidak butuh dia dengan kehidupan dunia, karena semuanya sudah di-cover sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dibutuhkan. Kalau misalnya Rasulullah SAW mengharapkan harta dunia, itu gunung udah dijadikan emas buat dia. Tapi Rasulullah nggak minta itu. Pernah sekali waktu di Taif disambitin, dilempari pakai batu dan berdarah kedua kakinya yang mulia ini. Malaikat datang dan menawarkan bantuan. Ya Rasulullah, saya ambil ini gunung, saya timpakan kepada penduduk Taif. Apa Rasulullah bilang? Tidak, jangan. Kalau mereka sekarang ini tidak beriman, saya harapkan nanti suatu saat keturunannya beriman. Itulah rasa kasih sayang ada sama Rasulullah SAW. Itulah yang selalu diminta oleh Rasulullah SAW. Al-afaf wal ghina, kesucian model begitu, dan nggak ada itu yang timbul itu kecuali dari diri Rasulullah SAW. Nah kita selaku umatnya hendaknya selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan bersabda Rasulullah SAW, la fadla lil abyad wal aswad wala li arabi al ajami illa bi taqwallah. Enggak ada kelebihan antara yang kulit putih ataupun kulit hitam. Mau dia kuning ke hijau ke mungkin biru avatar gitu kulitnya, tapi tetap nggak ada kelebihannya di situ. Nggak ada kelebihannya juga bagi orang Arab ataupun orang Ajam, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun itu orang misalnya ganteng, tinggi, badan besar dan lain sebagainya, tapi nggak ada ketakwaannya, bangkai. Karena kehidupan itu berasal dari hatinya. Orang kalau hati mati, berarti seluruh tubuhnya pun mati. Sama aja bangkai dia. Berjalan di atas bumi, nggak ada hati. Antum min Adam wa Adam min turab, kata Rasulullah. Kamu sekalian ini daripada Adam, dan Adam itu dari tanah. Semua kita ini akan kembali juga kepada tanah. Mungkin saat ini kita dulu orang pernah mati di sini dan udah jadi tanah. Yang kita injak-injak pun itu mungkin bangkainya orang. Nah dari situ kita harus memahami bahwasanya ketakwaan itu menunjang kita. Ketakwaan itulah yang menuntun kita, yang memberikan hidayah buat kita, yang memberikan kita ini cahaya-cahaya ilahi datang kepada hati kita, sehingga kehidupan kita ini berjalan kita, duduk kita, melihat kita, tenang kita, setiap detakan jantung kita, pendengaran kita, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gak lagi ada yang lain di situ. Kalau semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, baru mengerti apa itu artinya tawakal ilallah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.